dulu nih yang mau nyebut nih. Balik dulu aja deh. Oke, silakan. Kalau dari pendapat saya, nama pertama yang harus diwaspadai tentunya adalah Safawi Rashid ya. Safawi Rashid bukan tidak asing lagi membobol gawang Indonesia. Dia bahkan pernah menjadi mimpi buruk timnas Indonesia di 2019. Itu tepatnya di pertandingan 5 September 2019. Safawi Rashid mencetak 2 gol. Dia menjadi aktor kekalahan Indonesia dan sekaligus asa Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia waktu itu. Dan penampilan Safawi Rashid juga di Piala AFF 2020 juga cukup menjanjikan ya. Dia berhasil melesatkan 4 gol dari penampilannya di Piala AFF 2020. Lalu pemain selanjutnya, ini langsung saya bahas semuanya apa satu dulu Pak? Terserah Alif deh, mau disebutin sekalian nanti ada versinya Ibnu gitu. Kalau sama juga nggak masalah. Gitu. Oke. Kalau nama kedua yang patut diwaspadai juga Ahyar ya. Walaupun pemain ini sempat di karantina, sempat tidak tampil melawan Vietnam kemarin. Namun ada kabar baik bahwa Ahyar sudah bisa tampil saat melawan Indonesia. Nah ini bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia, mengingat Ahyar pun juga tampil aktif dengan koleksi 1 golnya. Nah, tentunya Ahyar bisa menjadi waspada nih bagi Elkan Bagot CS. Lalu nama selanjutnya yang menurut saya patut diwaspadai adalah ada 2 ini saya Arif Aiman Hanafi yang mampu mencetak 2 assist dan Badrul Bahtiar itu dia mampu mencetak chance create itu membuat peluang, yaitu dia berhasil menciptakan 7 dari 3 laga dijalaninya. Itu melebihi catatan dari Evan Dimas. Evan Dimas hanya mampu 6 chance create. Itu berdasarkan web dari Piala AFF. Jadi tadi Safawi Rashid, lalu Ahyar, Arif Aiman Hakim dan Badrul Bahtiar itu menurut saya nama-nama yang patut diwaspadai oleh Indonesia. Oke, berarti ada 4 nama itu ya. Kalau dari Ibnu sendiri, apakah sama atau berbeda ataukah ada nama lain kira-kira? Kan tuh ada tuh Malaysia pemain dari Liga Denmark tuh, tapi kita belum lihat kemampuannya di Piala AFF kemarin. Kira-kira dari Ibnu gimana dong? Oke, kalau bicara materi pemain emang Malaysia justru di sedikit lah ya. Mereka punya pemain-pemain dari Liga Eropa, dari banyak dari tadi Dianko, pemain naturalisasi juga banyak, ada Guilherme. Tapi kalau aku pribadi, menurutku aku lebih condong ke timnas Indonesia kalau dari segi pemainnya. Ya kita kalau waspadai ya, nanti saya bicara nanti. Karena karena yang pertama timnas Malaysia ini masih mencari membangun pemain tim yang diinginkan oleh pelatih Tan Cheng Ho. Dominikan sama Dionko kalau udah datang tapi udah datang kan Mas? Menurut terakhir sih sudah tiba ya, sudah bergabung ya. Saya main kemarin udah bisa tampil katanya sih ya, kabar terakhir. Ya oke sih kalau Quentin ya Quentin itu ya, Quentin bek kanan itu. Ya oke sih kalau keduanya datang, tapi kan mereka belum terbiasa dengan belum persiapan. Yang pertama belum persiapan, mungkin adaptasinya juga belum sempurna seperti pemain-pemain Indonesia yang sudah sebulan lebih CC di Turki, kemudian
mayoritas pemain Indonesia sudah ya sudah apa ya, sudah lama lah dibentuk oleh Sintayong. Nah, untuk pemain kalau dari segi materi saya lebih cenderung ke Indonesia. Terus untuk pemain yang perlu diwaspadai tentunya Safawi cetak 3 gol 3 pertandingan, 4 gol ya dalam 3 pertandingan, dan salah satunya itu dicetak hat-trick sekaligus ke gawang Laos kemarin. Nah, ini menunjukkan kalau insting Safawi itu mulai kembali lagi kan. Safawi itu sempat meredup bersama JKT di musim ini, dia hanya cetak berapa gol, nggak sampai 10 gol, mungkin hanya beberapa gol. Itu kan menunjukkan kalau dia itu mengalami penurunan, tapi di Piala AFF ini dia mampu bangkit dan masih cetak 4 gol. Dan ini harus diwaspadai. Safawi kalau bicara Safawi pada pertandingan sebelumnya atau tahun-tahun lalu kan sudah menjadi kayak momok menakutkan lah, sudah jadi nanti buruk tadi seperti kata Mas Aldi. Nah, ini yang tentunya harus diwaspadai pergerakannya, jangan sampai dia itu lolos lah. Kemudian memang benar ada Arif Aiman, ada Lukman Hakim yang mampu menggantikan naturalisasi mereka, tapi keduanya kan masih muda. Nah, untuk besok kan tensi pertandingannya kan tinggi banget. Bisa jadi pemain muda itu kayak kemarin Vietnam udah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka udah ya kayak mentalnya itu udah sedikit kena itu. Menurutku nanti itu mungkin bisa jadi peluang bagi Guilherme Di Paula lagi untuk apa ya, menunjukkan lah kemarin kan dalam 3 laga terakhir dia belum cetak gol, belum ngapa-ngapain, masuk juga tengah babak kemudian digantikan. Kan dia punya pengalaman, berusia sekarang udah 35 tahun, dia tuh punya pengalaman dan fisiknya tuh lebih tinggi, lebih mumpuni lah daripada Lukman Hakim sama Arif Aiman. Mungkin nanti bisa jadi opsi untuk menggempur Indonesia kan, yang sebelumnya hanya Sintayong itu hanya menaruh back lokal. Kecuali kalau nanti Victor Ekunyopo, nah itu bisa jadi untuk jadi lawan tandingnya Guilherme. Tapi kalau kemarin bukan cuma sih, kan Ryuji sama Alfi Andra itu kan posturnya kan kalau sama Guilherme kan di bagus Guilherme. Mungkin nanti Guilherme bisa jadi dimainkan jadi pembeda. Oke. Berarti intinya ada pemain yang sangat diwaspadai, yaitu Safawi Rashid, tapi kita juga tidak boleh menganggap enteng pemain lainnya, kayak ada penyerang naturalisasi juga, Guilherme ya gitu ya. Oke. Mungkin nanti di laga timnas Indonesia dia ini membuktikan kemampuannya, kan kemarin sempat dikritik juga kan ya dia sama penggemarnya kayak gitu, itu harus diwaspadai juga. Nah, kira-kira kalau melihat permainan melawan Vietnam kemarin timnas Indonesia, kalau dari Malaysia ini sendiri kira-kira mereka itu mengandalkan apa sih kayak gitu? Soalnya mereka juga melawan Vietnam kemarin kayak tidak banyak bisa berbuat seperti itu gitu. Gimana nih, Liv? Kira-kira Malaysia bakal main menyerang atau bertahan untuk melawan Indonesia gitu? Ya. Dari kekuatan. Balik lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ini laga penentuan. Tentunya bertahan bukan opsi yang bagus bagi Malaysia. Terlebih Malaysia itu sekarang di peringkat, maksudnya di bawah Indonesia.
Tentunya kemenangan adalah harga mati ya. Indonesia masih di peringkat pertama dengan 7 poin, sedangkan Malaysia 6 poin. Tentunya kalau hasil seri pun bukan hasil yang bisa menentukan, peluangnya kecil untuk lolos. Jadi kemenangan adalah peluang besar bagi timnas Malaysia agar lolos. Dan untuk menang tentunya mereka pasti bakal menyerang. Oke, berarti ini timnas Indonesia bakal ini ya menghadapi kira-kira gaya bermain Malaysia yang menyerang ya. Kalau dari Ibnu sendiri gimana? Malaysia bakal tampil ngotot ya pastinya ya. Dan kita harus gimana nih kayak gitu? Ya oke. Tapi apa ya? Timnas Malaysia kemungkinan tampil menyerang untuk pertandingan Indonesia kayak gitu. Nggak mungkin dong Sintayong main aman kayak kemarin seperti itu. Emang sih kalau dari menurut aku pribadi emang waktu Vietnam dibantai Malaysia itu kalau Malaysia dibantai Vietnam itu ya emang mereka dibantai telak 3-0, tapi mereka membuktikan kalau mereka itu nggak sekedar bertahan, mereka sekali menyerang dan bermain terbuka, dan itu setelah yang dimanfaatkan Vietnam untuk jadi gol. Tapi dari cara mereka berani bermain terbuka dan bermain lebih terbuka, itu membuktikan kalau Malaysia itu nggak takut, walaupun hasilnya jauh dari ekspektasi. Sementara kemarin Indonesia memang peluang untuk menyerang sedikit banget, pun hanya satu. Kalau terjadi catatannya hanya satu kali dari beberapa kali percobaan itu pun sedikit banget dibandingkan Vietnam yang sampai 23, itu kan jauh banget perbandingannya dengan Indonesia. Tapi di situ menunjukkan kalau dunia pertahanan Indonesia itu benar-benar kokoh, benar-benar solid dan sulit ditembus. Walaupun Vietnam mencetak 23 kali peluang, tapi kan hanya satu yang on target. Itu menunjukkan kalau pemain Indonesia itu juga berani dihantam bola, berani ambil risiko melakukan pelanggaran pun nggak terlalu di lini, tetap di sepertiga lapangan sendiri ya. Kalau itu kan juga mungkin kemarin juga meminimalisir pelanggaran di pertahanan sendiri. Tapi itu menunjukkan kalau Indonesia juga total satu poin. Ruang itu kalau mau hasil maksimal ya Sintayong mau nggak mau harus bermain final, mau sama Kamboja harus menyerang, meskipun resiko nanti kebobolan 2 gol kayak waktu pertandingan tahun kemarin. Tapi kan ini laga terakhir, laga pamungkas, kalau nggak menyerang ya nggak menang. Kalau cuma bertahan terus, Malaysia itu juga nggak mungkin ya kita juga dituntut 3 poin kok. Itu Mbak. Tadi mungkin itu benar-benar ngotot dan mungkin banyak pelanggaran itu sudah jadi. Oke, seperti itu kira-kira. Mungkin Alif ada yang mau menambahi? Enggak sih, udah cukup kan. Tapi ya pokoknya masih ada pemenang lah kayaknya sih. Sengit pasti. Oke, kayak Indonesia ya yang pasti. Ya, kita mungkin mendoakan timnas Indonesia harus menang ya, pasti ya, kita doakan timnas Indonesia menang dan menjadi juara grup untuk melaju ke semifinal dan ketemu lawan yang lebih mudah ya harapannya, seperti itu. Oke, kita akhiri dulu pembahasan kita kali ini terkait timnas Indonesia melawan Malaysia. Kita tunggu hasilnya besok tanggal 19 Desember 2021.
Oke, saya dari Meta dari belasport.com undur diri. Silahkan teman-teman kalau mau undur diri. Oke, saya sendiri. Sampai jumpa lain Terima waktu. kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.